Beberapa menit saja. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk komentar. Materi kami potensi dan permasalahan pembangunan lahan kering di NTT dan kebutuhan teknologi pertanian. Yang pertama ada potensi lahan. Dalam data pemerintahan di NTT, potensi pertanian lahan kering yaitu sekitar 1.331.373 hektar berdasarkan kelas kesesuaian lahan terdiri dari daerah kecocokan tinggi, sedang, dan terbatas. Sedangkan potensi lahan pertanian basah seluas 284.103 hektar yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota, di mana sebagian kota dikelola dan dibagi berbagai daerah irigasi. Pemanfaatan potensi lahan kering untuk pertanian harus dilakukan secara terintegrasi antara pertanian tanaman dan ternak karena ketersediaan sumber air yang sangat terbatas pada musim kemarau. Yang kedua ada potensi sumber daya air. Sebagian besar wilayah di Nusa Tenggara Timur ini memiliki iklim kering dengan curah hujan rendah, sehingga sumber air utama adalah dari curah hujan. Namun, sumber air permukaan dan air tanah banyak ditemukan di beberapa lokasi dan berpotensi dikembangkan sebagai sumber air untuk pertanian. Terdapat sumber air berupa air sungai yang mengalir sepanjang tahun. Pada musim hujan air berasal dari air hujan, dan pada musim kemarau air berasal dari air tanah di sepanjang sungai dan tebing sungai. Yang kedua, adapun peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peran pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan air irigasi sangat diperlukan dan merupakan kunci keberhasilan pengembangan pertanian lahan kering, iklim kering di Nusa Tenggara. Selain penyediaan air, dukungan pemerintah diperlukan dalam pengembangan sarana-prasarana pertanian seperti jalan usaha tani dan pendampingan pengembangan pertanian secara luas. Yang berikut adapun teknologi pertanian. Teknologi pertanian merupakan penerapan prinsip-prinsip matematika dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pendayagunaan secara ekonomis sumber daya pertanian dan sumber daya alam untuk kesejahteraan manusia. Sebagian besar kemiskinan ada pada ekosistem lahan kering dan lahan pantai dengan mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, penguasaan teknologi budidaya pertanian umumnya masih rendah. Yang kedua, kurang berfungsinya lembaga penyediaan sarana produksi. Yang ketiga, kurang berfungsinya lembaga prasarana sehingga orientasi bersifat subsisten. Dan yang terakhir, kurangnya sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi. Berikut terdapat beberapa pengembangan teknologi yang sangat diperlukan dalam pemanfaatan lahan kering. Yang pertama, evaluasi kesesuaian lahan kering untuk berbagai komunitas tanaman. Yang kedua, analisis biaya untuk pengembangan lahan kering. Yang ketiga, berbagai teknologi untuk mengatasi berbagai kendala biofisik dari lingkungan. Dan yang keempat, rekayasa sosial ekonomi dan pelembagaan untuk mempercepat adopsi teknologi. Adapun permasalahan dan tantangan. Wilayah lahan kering mempunyai permasalahan dan tantangan yang khas dibandingkan dengan wilayah lahan kering beriklim basah, baik dari aspek sumber daya alam maupun dari aspek sosial budaya, termasuk kebiasaan masyarakat dalam berusaha tani. Adapun beberapa masalah atau tantangan pembangunan lahan kering antara lain: yang pertama, ketersediaan air dengan curah hujan rendah. Yang kedua, teknologi pengembangan air serta desain distribusi yang masih minim. Yang ketiga,
besar untuk wilayah NTT yang berbukit dan bergunung. Yang keempat, sebagian besar lahan kering mempunyai kedalaman tanah dangkal dan berbatu. Dan yang terakhir, ketersediaan tenaga kerja untuk kegiatan tanam dan panen umumnya terbatas. Yang berikut solusi. Solusi yang pertama, perlu dikembangkan teknologi distribusi air yang murah dan mudah dimanfaatkan oleh petani. Dan yang kedua, teknologi pengembangan air serta desain distribusi dan instalasi jenis irigasi sudah dikembangkan di beberapa lokasi. Yang ketiga, pengaturan pola dan masa tanam serta pemilihan komunitas berumur pendek dan toleransi kekeringan sangat menjadi alternatif solusi. Dan yang terakhir, untuk keberlangsungan dan kelestarian lingkungan diperlukan pemilihan lahan berdasarkan lereng dan inovasi teknologi pendukungnya. Baik, itu sekian presentasi dari kami. Sekarang memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menanggapi atau mau bertanya tentang materi kami. Ada pertanyaan? Kelompok 1 sudah ada. Baik, saya dari kelompok 2 sama pertanyaannya, apa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perdayagunaan sumber daya alam sekaligus penanganan lahan kering? Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perdayagunaan sumber daya alam sekaligus penanganan lahan kering? Penanganan sering. Baik, kelompok 3. Baik, saya dari kelompok 3 atas nama Paskali Subvensi Angkut ingin bertanya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi permasalahan pertumbuhan penduduk yang terus mendesak lahan kering untuk pertanian di NTT? Baik, untuk kelompok 4. Bagaimana memanfaatkan lahan potensial untuk pertanian agar mendapatkan produksi yang optimal dan keuntungan yang besar. Dan keuntungan yang besar. Selanjutnya untuk kelompok 5.
menjelaskan mengenai pengembangan teknologi yang sangat diperlukan dalam pemanfaatan lahan kering. Salah satunya rekayasa sosial ekonomi dan kelembagaan untuk mempercepat adopsi teknologi. Coba teman-teman menjelaskan lebih secara detail dan berikan contoh dari rekayasa sosial ekonomi dan kelembagaan untuk mempercepat adopsi teknologi. Rekayasa sosial ekonomi dan rekayasa sosial ekonomi dan kelembagaan untuk mempercepat adopsi teknologi. Baik, untuk kelompok 6, terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan. Kami meminta waktu untuk mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman. Baik teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman. Silakan Linda, pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, Apa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perdayagunaan sumber daya alam sekaligus penanganan lahan kering? Jawaban, yaitu dengan mengembangkan jaringan irigasi lahan kering atau JILK sistem perpindahan. apakah pertanyaan kami, jawaban kami diterima? Baik, untuk pertanyaan dari kelompok 3, bagaimana cara mengatasi permasalahan pertumbuhan penduduk yang terus mendesak lahan kering untuk pertanian di NTT? Caranya seperti ketika lahan kering mengalami kerusakan atau kekurangan seperti nutrisi, petani dapat menggunakan pemupukan organik terpadu, ataupun di saat kekurangan air, petani dapat membuat sistem irigasi tepat guna. Bagaimana kelompok 3, apakah ada sanggahan? Pas. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya, bagaimana memanfaatkan lahan potensi untuk pertanian agar mendapatkan produksi yang optimal dan mendapatkan keuntungan yang besar. Di sini saya akan menjawab, yaitu lahan potensi merupakan sebidang tanah yang dapat dikelola oleh manusia sehingga memberikan hasil yang tinggi dengan biaya pengelolaan yang minim. Dalam arti sempit, lahan potensi merupakan lahan pertanian yang produktif secara geografis. Letak lahan potensial bervariasi, bisa berada di dataran rendah, dataran tinggi, pantai, bahkan daerah pegunungan. Lahan potensi juga dapat dimanfaatkan untuk perkebunan, permukiman, hutan, atau keinginan lainnya yang bernilai ekonomis. Apakah jawabannya terima? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Jelaskan dan berikan contoh dari rekayasa sosial ekonomi dan kelembagaan untuk mempercepat adopsi teknologi. Rekayasa sosial ekonomi adalah sejumlah kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah setempat guna mengembangkan pengetahuan teknologi pertanian kepada masyarakat. Contohnya, pelatihan dan pendampingan kelompok tani. Yang kedua, pengawalan bantuan alat dan mesin pertanian. Yang ketiga, pengawasan penyediaan dan penggunaan benih unggul. Yang keempat, pengawasan pupuk berimbang. Yang kelima, rehabilitas jaringan irigasi tersier. Bagaimana, apakah dia akan diterima? Baik, itu sekian presentasi dari kami. Atas perhatian teman-teman, kami mengucapkan terima kasih.